pokoknya? Oke, teman-teman, ini adalah mulai pelatihan untuk nanti akan menjadi ujian tengah semester. Jadi apa yang akan kalian pelajari hari ini dan minggu depan dan minggu depannya itu akan menjadi bahan untuk tes. Tesnya akan praktek. Jadi nanti apa yang kami lakukan di sini, kalian harus bisa mempraktekkan. Nanti ujian satu persatu akan menghadap satu komputer dan saudara akan diberi perintah untuk melakukan apa yang diminta. Ya, dan nanti dari banyaknya jawaban betul yang saudara bisa lakukan itu akan menjadi nilai kalian, ya. Jadi karena itu perhatikan baik-baik. Kalau bisa jangan hanya pas hari ini saja. Kalau saudara nggak mudeng, nanti besoknya lagi boleh tanya lewat grup. Atau saudara yang nggak punya laptop, saudara harus tak pakai di perusahaan ada komputer ada. Ada program software sadar nggak di sana? Belum ada. Oke, habis ini salah satu tim sadar akan ke sana dan akan pastikan di sana ada software sadar. Sehingga saudara bisa latihan di sana sebelum nanti tes tengah semester. Ya, oke. Ini nggak jalan sih? Ya, kita akan mulai. Nggak jalan. Akan segera mulai ya. Oke. Hari ini adalah training software sadar. Minggu depan adalah training aplikasi sadar. Minggu depannya lagi akan training situs Alkitab sadar. Ya, jadi bahan tes sama ujiannya itu akan ada 3. Ada langsung praktek, saudara akan diberi satu komputer. Kami akan menyediakan satu komputer untuk satu persatu untuk 3 minggu ke depannya lagi untuk tes ujian tengah semester. Saudara harus menghadap komputer dan akan bisa melakukan perintah-perintah yang kami sediakan untuk saudara kerjakan. Ya, oke, kita akan lihat dulu sejarah software sadar. Software sadar ini lahir tahun 1987, jadi sudah cukup lama ya. Kemudian menjadi pada tahun 95 online Bible ini ada Alkitab digital, Alkitab TB, versi bahasa Indonesia sehari-hari, dan juga versi terjemahan lama tahun 95. Lalu benar-benar menjadi software Alkitab dalam bahasa Indonesia, termasuk interface-nya atau tatap mukanya, itu memakai bahasa Indonesia tahun 2000 ya. Nah, bagaimana kami bisa membuat software Sabda ini? Software Sabda ini bukan dibuat semuanya oleh Sabda. Sabda hanya membuat yang bahasa Indonesia-nya saja. Tapi mesinnya itu kita kerjasama dengan online Bible yang di Kanada. Kami yang mengembangkan itu menjadi software dalam bahasa Indonesia dengan seluruh bahan dalam bahasa Indonesia. Jadi kami hanya memakai mesinnya saja dari Kanada, tapi seluruhnya Sabda yang kembangkan ya, khususnya bahannya dalam bahasa Indonesia. Tetapi karena bahasa Indonesia itu agak kurang dalam hal bahan, maka ada beberapa yang tidak ada dalam bahasa Indonesia, kami tetap memakai yang bahasa Inggris. Jadi masih ada yang bahasa Inggris ya. Nah, sekarang itu versinya berkembang terus ya. Dulu 02, 20, 30, lalu 40, kemudian 50. Nah, saat ini kami menginstall di tempat saudara yang versi 40 karena itu yang paling stabil ya. Kalau saudara mau yang 50 boleh aja sih, nggak masalah ya. Oke, software Sabda memiliki 3 versi, yaitu DOS, Windows, dan Macintosh. Jadi kalau saudara punya laptop Macintosh itu juga bisa diinstal. Size atau ukuran dari software ini adalah 500 MB. Setelah diinstal, ini bisa dipakai offline, tidak perlu pakai internet sama sekali. Jadi ini akan sangat berguna sekali untuk saudara bawa kemana saja. Ketika saudara nanti sudah menginstal software Sabda, maka itu akan ada di laptop saudara terus, kecuali saudara hapus dan saudara pakai di mana saja tanpa sinyal apapun bisa, asal ada listrik. Ya, asal laptop saudara ada listriknya. Oke? Ya.
Namanya adalah software Sabda. Sabda disingkatan dari software Alkitab, Bibika, dan Alkitab. Saudara, kalau saudara membeli software ini, software Alkitab itu nggak murah. Software Alkitab ini dalam bahasa Inggris karena bahasa Indonesia nggak ada. Satu-satunya software Alkitab dalam bahasa Indonesia, seluruh antarmukannya dan bahan-bahannya itu hanya Sabda. Di seluruh Indonesia ini nggak ada. Kalau saudara bilang, oh ada itu apa namanya, Edward dengan itu hanya Alkitabnya saja, tapi seluruh antarmukannya dan seluruh bahan-bahan tafsiran kamu semuanya itu bahasa Inggris. Hanya Alkitabnya toh bahasa Indonesia. Nah itu bukan bahasa Indonesia, tapi ini software bahasa Indonesia. Saudara, kalau saudara harus membeli software ini sangat mahal. Di Amerika, software Alkitab itu paling murah itu 2 juta. Jadi kalau saudara mau menginstal di laptop saudara, minimal saudara punya uang 2 juta untuk menginstal. Kenapa sampai membagikan secara gratis? Kami punya panggilan. Ketika Tuhan memanggil kami untuk membuka yayasan ini, Tuhan sudah memberikan satu visi bahwa kami harus memberikan semua pekerjaan kami gratis kepada masyarakat Indonesia. Sehingga ketika kami membuat software ini, kami juga tetap sepakat membagikannya dengan gratis, ya, dengan banyak pertimbangan. Tapi ini adalah untuk keuntungan seluruh hamba Tuhan Indonesia. Kalau saudara masing-masing menginstal itu dan harus membeli 2 juta, saudara tak mungkin. Itu pun yang paling murah, untuk yang paling sederhana dan paling murah. Kalau saudara software seperti ini, itu kemungkinan kira-kira harganya 5 juta. Melihat kelengkapannya, melihat banyaknya isi, melihat kecanggihannya. Kalau saudara beli 2 juta itu yang sangat simple, yang sangat sederhana. Ini cukup kompleks dan cukup canggih. Ya, jadi saudara kalau saudara punya software ini di laptop saudara, jangan pikir ini karena gratis walaupun kurang saudara bisa uninstall sendiri dan saudara bisa main-main itu. Hargailah, itu hasil kerjasama luar biasa dari Sabda selama 10 tahun untuk menjadikan ini menjadi satu dekat dari seluruh masyarakat Indonesia, terutama hamba Tuhan di daerah yang tidak mungkin akan punya uang begini. Kami rela melakukan ini untuk seluruh hamba Tuhan yang ada di Indonesia, untuk mereka bisa pakai di pelosok-pelosok manapun asal ada listrik mereka bisa pakai. Ya, jadi saudara ini bukan software murah walaupun dibagikan gratis. Ya, tetapi ini sesuatu yang berharga, saudara bisa bawa kapan saja, dan ini sudah sangat canggih untuk bahkan untuk 5-10 tahun ke depan. Saudara masih akan cukup memakainya dengan baik. Ya, nah kita akan mempelajari 10 fitur dasar. Ini adalah untuk beginners atau pemula. Jadi saya akan memberikan yang paling simpel-simpel, yang penting saudara bisa mengoperasikan yang penting-penting saja. Nanti kalau Tuhan kehendaki kami bisa membuat modul berikutnya, saudara mungkin masih ada di Inos, kami akan memberikan training yang lebih advance atau yang lebih sulit lagi, gitu ya. Maksudnya lebih tinggi, gitu ya. Ini adalah dasar, ya, dasar. Yaitu satu, nanti kita akan belajar dulu sekilas semua tampilan dari Sabda untuk saudara mengerti. Kemudian bagaimana menampilkan ayat, bagaimana mengubah versi terjemahan Alkitab, bagaimana menambah versi Alkitab, bagaimana menampilkan paralel Alkitab, bagaimana menampilkan kamus, bagaimana menampilkan catatan ayat, catatan dan tafsiran, bagaimana menggunakan pencarian, bagaimana menampilkan peta, dan bagaimana menampilkan buku. Jadi nanti tes ujian tengah semesternya, oke, saya akan kasih ayat, oke, kamu buka ayat ini, gimana caranya? Oke, kamu di ayat ini ada kata ini, silakan gimana caranya buka kamus. Ya, jadi tolong saudara perhatikan baik-baik untuk saudara bisa menggunakannya dengan baik. Oke, nah ini adalah tampilan default dari software Alkitab Sabda. Jadi ketika saudara diinstal dan membuka, itu wajahnya akan kayak gini. Kok jelek memang. Kita tidak membuatnya cantik-cantik dengan warna aneh-aneh, dengan gambar aneh-aneh, tidak. Ini penuh. Layar itu semuanya fungsi yang sudah dipadat-padatkan sepadat mungkin untuk bisa tampil dengan baik. Ya, nanti kita akan belajar lebih jauh.
Nah, daftar buku yang ada di Sumber Sabda. Di satu Sumber Sabda itu ada kira-kira 250 buku biblika. Kemarin yang kita bawa itu nggak tahu ada 250. Kemungkinan lebih ya. Karena itu semua bahasa Inggris. Ini kebanyakan dalam bahasa Indonesia. Saudara, jadi saudara sekarang kalau di laptop saudara itu ada Sumber ini, itu seperti saudara punya segerobak buku. Cita-cita seorang hamba Tuhan itu adalah memiliki perpustakaan pribadi di rumahnya. Sehingga kalau butuh apa-apa, untuk apapun, untuk siswa, untuk apapun, dia sudah punya semuanya. Sekarang, saudara nggak perlu beli segerobak buku itu 250 buku itu saudara tinggal bawa pulang. Dan saudara itu menjadi perpustakaan pribadi saudara. Perpustakaan pribadi fisik sudah tidak zamannya lagi sekarang. Tapi sekarang saudara akan punya perpustakaan digital. Atau kita sebut Sumber Sabda ini memiliki rak buku elektronik, rak buku digital. Ya, oke. Bahannya ada apa saja? Bahan ini dibagi menjadi 3 kategori. Satu, kategori Alkitab, itu ada bahasa Indonesia, bahasa Melayu kuno, ada bahasa Inggris. Kemudian bahan-bahan biblika, ada buku pengantar kitab, ada garis besar kitab, ada judul perikop, ada catatan ayat, ada referensi silang, ada kamus, ada leksikon, dan masih banyak lagi, saya nggak akan bacakan semuanya ya. Itu yang di sana juga ada bahasa suku, bahkan ada Al-Quran. Kalau saudara mau di Sumber Sabda itu untuk studi banding, saudara bisa pakai Al-Quran juga. Ada sistem topik, ada hermeneutik, kemudian ada alat peta dan lain-lain. Kemudian ada buku-buku lain, buku Kristen yang sangat butuh. Ada pengajaran dasar iman Kristen, ada bahan PA, ada bahan pemuritan, bahan pelayanan, penginjilan, doa fisik, dan lain-lain. Bahkan ada artikel. Jadi saudara sekarang sudah punya perpustakaan digital pribadi. Kalau saudara punya ini, mungkin di antara saudara ada yang belum punya laptop, no problem. Suatu ketika Tuhan akan kasih berkat, saudara boleh kontak Sabda, saudara bisa download sendiri program itu, saudara bisa install. Kalau saudara install, saudara lihat hamba Tuhan punya laptop tapi belum ada Sumber Sabda, bilang ke dia, Bapak bisa install satu perpustakaan rak itu pribadi yang bisa dipakai, gitu ya. Saudara kasih tahu pendeta saudara untuk punya. Ini merupakan kekayaan yang luar biasa. Oke, kita akan demo. Kita akan play dulu video 3 menit yang sudah kami kasih kepada saudara linknya. Tapi sekarang kita akan lakukan bersama-sama, just in case ada yang malas dan tidak mau mendengarkan sendiri, kita akan mendengar sama-sama. Gimana suaranya Pak? Ada kursi kecil enggak? Atau kursi plastik enggak? Kalau lain atau bisa. Nanti waktu demo saya akan minta ya. Sorry ya. Selamat datang di tutorial Sabda dalam 3 menit. Dalam tutorial ini, Anda akan mengenal bagaimana cara menggunakan software Sabda versi 4 hanya dalam waktu 3 menit. Silahkan klik tombol play untuk memulai tutorial ini. Sekilas software Sabda. Setelah instalasi, secara default ada 4 bagian software Sabda yang diaktifkan. Yang pertama adalah toolbar utama, lalu jendela ayat untuk membaca Alkitab, jendela hasil pencarian, dan jendela buku atau jendela bahan. Menampilkan ayat. Salah satu cara menampilkan ayat yang mudah adalah dengan klik icon dengan gambar Alkitab. Pilih posisi terjemahan Alkitab yang diikat, lalu pilih nama kitab, pasal, dan ayat, lalu klik OK. Maka ayat yang kita pilih akan ditunjukkan pada jendela ayat. Mengubah posisi terjemahan Alkitab. Pada jendela tampilan ayat, klik nama modul pada tab Alkitab untuk mengubah posisi terjemahan yang tampil sesuai dengan keinginan kita. Menambah posisi terjemahan Alkitab. Silakan klik icon panel favorit untuk menampilkan panel favorit.
Lalu pada tab Alkitab, silakan pilih modul Alkitab yang diinginkan dan jangan lupa klik tombol aktif. Maka seperti Alkitab yang kita pilih akan ditambahkan pada jendela ayat. Menampilkan paralel ayat. Klik kanan pada jendela ayat untuk membuka jumlah fitur yang tersedia. Arahkan mouse pada bentuk buka seperti paralel, lalu pilih versi terjemahan yang ingin ditampilkan secara paralel. Hasilnya, versi-versi yang kita pilih akan ditampilkan secara paralel. Menampilkan kamus. Arahkan mouse pada kata yang ingin dipelajari, maka akan ditampilkan jendela potong kamus yang berisi banyak sekali bahan mengenai kata tersebut. Atau klik ganda pada kata yang ingin dipelajari untuk membuka kamus dalam jendela buku atau topik. Menampilkan catatan atau tampilan. Klik ganda nomor ayat pada jendela ayat untuk menampilkan catatan atau tampilan sesuai dengan ayat yang kita pilih. Melakukan pencarian. Klik icon dengan gambar pencil untuk menampilkan jendela pencarian. Masukkan teks yang ingin Anda cari. Jika diperlukan, masukkan batasan pencarian. Lalu pilih modul di mana pencarian akan dilakukan. Klik tombol OK. Maka hasil pencarian akan muncul di jendela hasil pencarian. Menampilkan peta. Klik icon dengan gambar global untuk menampilkan jendela peta. Masukkan nama peta yang diinginkan atau pilih titik nama tempat untuk mencari kota yang ingin ditampilkan pada peta. Klik tombol OK, maka peta akan ditampilkan. Yang terakhir adalah menampilkan buku atau bahan. Klik icon dengan gambar tumpukan buku menampilkan paket pustaka. Silakan pilih buku yang ingin baca dengan cara klik ganda pada judul buku tersebut. Maka buku tersebut akan ditampilkan. Demikianlah tutorial 1 dalam 3 menit. Terima kasih. Oke. Ya, saudara sebenarnya bisa belajar sendiri, tapi kita akan lakukan demo untuk saudara bisa pelan-pelan belajar, sehingga saudara semua, terkhusus yang nggak punya laptop, saudara bisa mengikuti dengan baik. Ya, oke, kita akan mulai dari nomor 1 sampai 10. Ya, kita akan mulai dulu dengan nomor 1. Setelah instalasi, Kerenpop ada 4 bagian software saja yang ditampilkan. Yang pertama adalah toolbar utama, lalu jendela ayat yang membaca Alkitab, jendela hasil pencarian, dan jendela buku dan jendela bahan. Ya, oke, thank you. Kita akan lihat demo di mana. Oke, ini adalah tampilan default, ya. Kalau saudara lihat ada 3 jendela. Kita nyebutnya jendela ya. Kemudian di sini ada menu utama, paling atas ini menu. Kemudian ini ada toolbar, jadi namanya beda-beda ya. Ini menunya banyak banget, jadi kita sebut dengan nama yang beda-beda. Jadi di atas ini menu utama, yang di bawah ini toolbar. Kemudian di bawah ini ada deretan Alkitab. Ini adalah halaman Alkitab yang sudah dibuka, ya. Oke, nah sekarang saudara bisa melihat jendela ini itu sebenarnya tidak fix. Kalau saudara mau, ini di sini ada jendela. Kalau saudara klik di sini, jendela itu bisa diatur. Kalau misalnya saudara nggak suka tampilan kayak gini, aku suka yang berdiri vertikal, saudara bisa pakai dengan vertikal, ya, jendela vertikal. Ini kan. Ya. Nah, saudara bisa, ini sama. 3 jendela itu sama semua. Nah, 3 jendela itu apa? Yang satu ini untuk menampilkan ayat, ya, untuk menampilkan ayat Alkitab, ya. Kemudian yang kedua itu untuk ini ada ikonnya nih, ada gambarnya. Center itu untuk mencari. Jadi ini untuk jendela pencarian. Tadi jendela ayat. Kemudian yang ini ada gambar tumpuan buku. Ya, kalau tumpuan buku ini jendela untuk menampilkan bahan-bahan. Jadi ada 3 ya. Satu jendela ayat untuk menampilkan ayat Alkitab, satu lagi untuk menampilkan hasil pencarian, yang satu lagi untuk menampilkan buku atau bahan. Oke? Kalau saudara nggak suka, aku mau kembali lagi ya sama aja. Saudara tempelkan di jendela, kembalikan ke default.
Default itu artinya bawaannya kayak gini ya. Oke, masuk ke default. Oke, kalau misalnya saudara tanpa sadar saudara terhapus salah satu jendela atau nanti aja deh nanti. Oke, kalau saudara lihat ini kok kecil-kecil ya, saya nggak bisa lihat. Saudara bisa gedein fontnya, bisa menambah besar fontnya. Saudara sambil gini sambil praktek di tempat kalian ya. Oke, ini ada teman-teman yang akan melihat saudara harus membuka jendela yang sama dengan kami, jangan membuka yang lain. Ya. Oke, jadi kalau saudara mau bisa di sini. Banyak sekali hamba Tuhan yang memakai software ini untuk khotbah, sehingga ketika khotbah dia akan pakai ini dan bisa dibesarkan sampai besar sekali, ya. Jadi besarkan terus sampai besar. Oke, ya stop. Nah, saudara ini ada 3 jendela. Kalau saudara ini, saya nggak mau 3 jendela, saya cuma mau yang tampilan ayat saja. 2 jendela yang lain itu bisa disembunyikan. Cara menyembunyikannya adalah dengan dikecilkan. Kalau ini dihapus, ini dikecilkan. Ya, sini. Atas lagi, ya. Ini dikecilkan, ini dibuka, kemudian ini ditutup. Ini dikecilkan. Ya. Oke, bisa. Ya. Nah, kalau saudara ingin salah satu jendela dihapus, saudara bisa pakai yang merah dihapus. Jadi yang tampil cuma satu, ya, yang lain tidak ada. Kalau ini mau ditampilkan lagi, saudara bisa dibesarkan lagi sebelahnya. Ya, ini datang. Ya, oke. Kalau saudara ingin saya cuma tampilan lain, misalnya saudara mau khotbah, dikasih lihat semua jemaat bisa lihat, saudara bisa tutup dulu yang ini, kemudian saudara hanya ini saja dibuka. Ya, hanya satu saja, dan saudara bisa pakai font yang gede sekali. Sejak kemarin itu sebelumnya. Oh iya, kan sempat ngebras. Nah, kalau saudara mau khotbah dan jemaat bisa lihat seluruh Alkitab atau Alkitab yang saudara sedang baca. Aku harus nyoba matiin beberapa background sampai sebesar mungkin. Ini wis kaca tadi sama orang yang duduk di belakang pun bisa lihat. Ya, oke. Nah, itu membesarkan font, ya. Kalau saudara ingin supaya saya ini semua akan keluar semua, jendelanya cuma satu. Gimana cara mengembalikan? Kalau saudara sudah bingung sama sekali dan saudara tidak tahu apa yang harus saudara lakukan karena jendelanya hilang dan saudara ingin mengembalikan tidak bisa, saudara pakai reset. Ya, ini gear sebelah. Ya, kalau saudara pakai ini. Ada kata-kata ini saudara bilang tidak, ya, tidak. Lalu saudara akan meriset seluruhnya dibalikin lagi menjadi seperti semula. Jadi kalau saudara bingung nih kok saudara saya bilang aduh, wah ini kok begini, nah saudara mau kembali seperti ulang seperti semula, saudara kita pencet reset ini, gitu ya. Oke, kalau saudara ingin membesarkan seluruh font bareng-bareng, jangan cuma satu-satu. Kalau saya besarkan satu-satu jendela kan jadi lama. Kalau saudara ini membesarkan semuanya, bisa pakai yang paling atas. Nah, terus nanti semuanya akan besar pada saat yang sama. Ya. Oke. Nah, kalau saudara lihat ini ada 3 Alkitab. Ini ada menu ya, bisa dibesarkan. Nah, ini ada menu. Ini menu Alkitab. Secara default bawaan Alkitab yang dibuka hanya 3. Tapi di dalam software Sabda ini ada lebih dari 80 Alkitab. Kalau semuanya dibuka kan jendelanya nggak cukup ya, banyak banget. Jadi oleh default atau bawaan software ini bawaannya cuma 3 Alkitab. Nah, nanti saudara akan bisa menambahkan kalau saudara mau. Oke, next, balik lagi kan? Ya, itu ada pertanyaan cukup jelas ya. Ini sangat simpel, ini hanya pendahuluan untuk saudara lihat keseluruhan ini. Jadi ini namanya jendela percaya, ini jendela ayat, ini jendela buku. Ini adalah toolbar, kemudian yang atas menu utama. Yang ini toolbar utama, yang atasnya
Itu ada. Nah, saya nggak akan bisa menjelaskan semua fungsi-fungsi dari semua toolbar atau itu. Saudara nanti main-main sendiri ya untuk melihat keseluruhan. Oke, next nomor 2. Gimana caranya mengambil ayat? Salah satu cara mengambilkan ayat yang juga adalah memilih icon yang bergambar Alkitab. Pilih kita di mana kita berada, lalu pilih nama kita pasal dan ayat, lalu klik OK. Maka ayat yang kita pilih akan dimasukkan pada jendela ayat. Ya, oke. Sekarang kita akan demo. Caranya menampilkan ayat. Jadi nanti salah satu tes saya akan bilang oke. Sekarang buka 1 Korintus 13 ayat 1 sampai berikutnya. Misalnya, ya. Caranya adalah dengan klik Alkitab, klik, ya. Lalu muncul jendela interaksi. Di sini ada nama buku. Saya akan buka 1 Korintus 13 ayat 1. 1 Korintus, ini pasalnya, kemudian ini ayatnya, kemudian versinya. Ada 3 versi, saya akan bilang ya, ada 3 versi. Saya ingin buka yang TB saja. Kemudian pencet OK. Nah, yang muncul ini bisa dibesarkan ya? Nah, di fontnya dibesarkan juga. Sebelahnya, ya, sebelahnya. Yang plus, ya, terus. Ya, oke. Ini ya, 1 Korintus 13 ayat 1. Kalau saya nggak mau yang versi TB, saya ingin yang versi bahasa Inggris. Saudara pakai ini lagi untuk membuka ayat. Kemudian saudara masih sama Korintus 13 ayat 1, tapi bahasa Inggris, maka saya akan pakai yang AP. Kemudian oke. Maka yang muncul bahasa Inggris. Gitu? Ya? Saudara sudah coba di tempat masing-masing? Sangat mudah? Asik. Ya. Oke, jadi semudah itu untuk buka ayat. Ini adalah fungsi yang paling mudah yang saudara bisa lakukan. Oke, next. 3. Jadi kita tinggal 10 ya, sudah 3. Pada jendela tampilan ayat, klik nama modul pada tab kita untuk mengubah format langsung sesuai dengan Oke. Nah, kalau mau lebih mudah lagi, saudara nggak usah buka itu tadi. mengubah proses di mana kita. Kosong. Ya, nah saudara kalau tadi kan saudara harus masukkan, saya pilih AP. Nah sekarang saudara punya dipermudah dengan jalan pintas, yaitu dengan menu yang sudah tersedia di sini. Kalau saya klik TB, maka akan muncul TB. Nih, kalau saya ingin bahasa Indonesia sehari-hari, saya akan klik ini akan bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau saya mau bahasa Inggris, tinggal klik di sini bahasa Inggris. Nah, segampang itu untuk ganti versi. Nah, nanti kalau saudara punya banyak, saya nggak mau cuma 3 Alkitab, saya mau Alkitab Yunani, saya mau Alkitab bahasa Jawa, saya mau Alkitab versi FIH, mana yang hidup. Saudara bisa buka semuanya. Nanti di sini akan merintik banyak sekali Alkitab yang saudara buka. Saudara mau tinggal ganti, tinggal saudara klik aja di situ. Ya, oke. Sekarang yang keempat. Menambah proses di mana kita. Silakan klik icon panel favorit untuk menambahkan panel favorit. Lalu pada panel kita, silakan pilih modul kita yang diinginkan dan jangan lupa klik tombol aktif. Maka proses kita ini akan ditambahkan pada jendela ayat. Ya, terima kasih. Sekarang demo. Nah, sekarang nambah. Kalau cuma 3, kita kurang. Saya ingin nambah lebih banyak. Gimana caranya? Ya, saudara akan klik ini panel favorit yang bentuknya map, klik di situ. Nah, muncul tab di sebelah kiri. Ini adalah daftar semua Alkitab yang tersedia di Sumber Sabda ini. Ya, bisa dibesarkan supaya lihat versi apa saja.
Nah, saudara, ini ada versi bahasa Ibrani BHSSTR, itu bahasa Ibrani yang pakai strong. Kemudian ada biblical. Jadi untuk Alkitab Ibrani saja tersedia 4-5 Alkitab, ya. Kemudian ada bahasa Inggris Contemporary English Version, ada Chinese Union Version. Jadi ada, kalau saudara bisa punya viewer, itu ada bahasa Chinese, bahasa Mandarin juga saudara bisa lihat. Kemudian ada IRI, itu isi tulis, ada English Standard Version dan lain-lain. Nah saudara, karena ini listnya kan banyak banget nih. Untuk memudahkan mana yang bahasa Indonesia, kita pakai satu huruf untuk menandai bahwa ini adalah Indonesia, yaitu I. I underscore itu semua Alkitab yang bahasa Indonesia pakai I underscore. Ya, ini ada Alkitab Melayu Ambon, ini ada Alkitab Melayu Baba, ada Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, dan seterusnya. Ada Alkitab lengkap, ada tahunnya. Kalau saudara lihat tahunnya, itu tahun kuno, itu artinya Alkitab Melayu kuno. Ya. Kemudian ada juga ini, kalau saudara kenal Alkitab Yahweh, ada juga di sini. Karena sebenarnya itu adalah Alkitab terjemahan dari Green Bible, yang cukup bagus. Cuma dipakai oleh orang Yahweh untuk Alkitab mereka. Kemudian ada Redeker, ada kitab suci komunitas Kristen, dan ada Shereber, kemudian ada TBR dan lain-lain. Ada firman Allah yang hidup, ada kitab ND. Bisa turun ke bawah. Nah, pastikan ini ada banyak lagi. Lihat, ada banyak buang Alkitab di situ. Kemungkinan lebih dari 80, mungkin ada 100 Alkitab di situ. Saudara, kaya luar biasa, punya 100 Alkitab lebih di level saudara. Ya. Nah, sekarang gimana caranya nambahin? Ada satu warning dulu. Pastikan biru-birunya itu ada di TB. Ini ya, ini jangan diubah-ubah. Ini harus biru seperti ini. Nah, kalau saudara klik di namanya ini akan biru. Saudara kalau klik di atas misalnya kitab suci Injil, kalau enggak, bukan di situ, di Alkitabnya. Nah, itu birunya pindahkan. Kalau pindah, saudara nanti kesulitan. Jadi pastikan birunya itu selalu ada di TB yang ada nomor stoknya ini. Ya, oke, klik di sini ya, bawah. Iya. Nah, ini jangan dicetak kan? Ya, jangan dicetak dulu. Oke, saudara ini bukan Alkitab apa? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Oke, kita lihat. Nah, yang Alkitab bahasa suku itu ditandai dengan kata S di depannya, suku. S underscore itu semua bahasa suku. Oke, bahasa Jawa. Naik ke atas ya. Nah, Jawa ada tiga Alkitab. Ya, ada yang 2006, ada Jawa 2, dan ada Jawa 81. Kita akan buka yang Jawa 2006 yang paling bagus. Nah, kliknya tidak boleh di judul Alkitabnya. Kalau saudara klik di judulnya nanti jadi biru. Kalau jadi biru nanti akan bermasalah. Jadi klik di tempat kotak centang. Kalau saudara sudah terlanjur dan salah, saudara kembalikan ke TB nomor strong, biru-birunya. Tapi centangnya saudara centang di pinggir. Jadi Alkitab yang saudara buka centang. Oke, terus naik ke atas. Kita akan buka versi naik lagi ya. Kita akan bahasa Indonesia. Naik. Oke, kita akan buka Alkitab Kisberi. Ini ya. Atas ya. Kisberi. Kemudian FAYH. Kemudian Ledeker yang di sini. Oke, ya. Kemudian satu lagi bahasa Inggris naik ke atas. Bahasa Yunani IGNT itu Alkitab ini naik ke atas tadi. IGNT ini nih ya, turun ya.
Oke, kemudian satu lagi saya ingin buka trigger. Nih, salah satu yang trigger. Oke, nah kalau sudah dicek ini yang saudara cetak itu nanti akan tersedia untuk saudara. Kalau nggak dicetak nggak tersedia. Jadi saudara harus cetak dulu. Terus turun ke bawah ada kata update. Saudara update. Ya, kalau ada kata-kata ini bilang tidak. Kalau ada saudara seperti ini saudara bilang tidak. Ya. Oke, nah sekarang saudara lihat di atas. Tadi kan cuma ada 3 item ya, sekarang ada berapa? 1, disusun ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi sekarang saya punya 9 angka yang terbuka. Sebenarnya di situ ada 100 tapi nggak saya buka yang saya buka itu. Nah, oke, sekarang kita akan saya akan mulai lagi menuju ayat. Kita akan buka Yohanes 1 ayat 1. Gimana caranya? Yohanes 1 ayat 1. Semuanya buka. Bisa ditutup. Oke, Yohanes 1 ayat 1 sudah ketemu? Ya. Nah, kita akan buka yang TB dulu ya. Apa bunyinya? Pada mulanya adalah firman. Saya akan buka yang bahasa Yunani. IGRT. Nah, siapa bisa baca? Pada mulanya adalah Logos. Kita akan bahasa Jawa. Ya, saudara harus baca Jawa. Pada mulanya adalah sabda. Yang tadi pada mulanya adalah yang TB. Kalau Yunani pada mulanya adalah oke, next kita buka itu pada mulanya adalah kalimat. Oke, jago sobat. Pada mulanya adalah perkataan. Beda-beda enggak? Oke, kalau saya mau buka bahasa Inggris, pada mulanya adalah the word. Ya, oke. Nah, kalau saudara membandingkan semua versi-versi ini, saudara baru lihat, wow, ternyata cukup kaya juga ya dalam bahasa Jawa, dalam bahasa lain-lain, saudara bisa lihat lain-lain. Oke, masuk ke 5 ya, tinggal 5 lagi. Oke, next. Menampilkan paragraf ayat. Klik kanan pada jendela ayat, membuka jumlah fitur yang tersedia. Arahkan mouse pada bentuk seperti paralel, lalu pilih fitur di mana yang ditampilkan secara paralel. Artinya, fitur yang kita pilih akan ditampilkan secara paralel. Menampilkan. Oke, sekarang di nomor 5 dulu. Tadi kan saudara membandingkan kan? Tapi kok mau buka satu-satu gitu? Gimana caranya semua itu muncul dalam satu halaman? Wah, enak banget kan? Kalau satu halaman enak. Ada caranya. Caranya adalah dengan menampilkan ayat paralel. Caranya klik kanan. Saudara punya mouse, klik kanan di tempat yang kosong. Ya, oke, ulangi lagi ya. Saudara jangan klik di kata-kata, nggak bisa. Saudara klik di tempat yang kosong, tempat kosong ini. Saudara klik kanan, lalu ada kata pilih. Ini saudara banyak banget ya. Buka tutup versi paralel. Buka tutup versi paralel. Nah, saya akan buka yang bahasa Inggris. Nah, muncul langsung di halaman yang sama. Saudara langsung bisa membandingkan pada saat bersama saudara, nggak usah klik. Ya,
saya ibunya akan wangi membantu rono. dengan Kisberry. Bukan lagi perikanan di tempat kosong, lalu versi tegak untuk versi paralel saudara buka, lalu saudara pilih Kisberry. Nah, sudah. Saya enggak mantap, saya ikut yang bahasa Yunani juga. Perikanan lagi bahasa Yunani semuanya juga. Tapi mereka terhadap Semuanya saudara buka. Saudara kalau ada masalah bilang ya, kayak tadi mau nambah kita ternyata update-nya nggak jalan misalnya. Saudara kasih tahu karena kadang-kadang ada bug yang perlu di semua dibuka, semua versi yang saudara punya saudara buka. Nah, hasilnya akan seperti ini. Saudara bisa langsung membandingkan. Mas, aku keras mas. Ya. Kalau tadi saudara harus satu persatu lihat, sekarang saudara bisa lihat keseluruhannya di satu halaman. Ya, cukup jelas. Siapa yang belum jelas? Oke, sekarang saya ingin membuktikan saudara muncul. Saya akan memanggil satu anak untuk ke depan sini dan memainkan komputer. Pilih satu orang. Siapa mau? Yang kemarin belum maju siapa? Ini kok sini yo, macet. Buka. Kendala laptop ya. Sakit persen, 1% kan? Oke, sekarang kamu sudah berapa dulu? Saudara buka ayat apa? Oh, IC. Tapi kita buka Roma 12 ayat 1. Oke, buka ayat Roma 12 ayat 1. Jadi nggak saya kasih tahu. Nanti kita sudah kasih ya. saya kan bisa presentasi. Oke, tapi masih banyak sekali Alkitab yang lain yang terbuka, gitu ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah sudah berada. Subab itulah, hei segala saudaraku, aku titip Allah kepadamu demi belajar. Ini ada bahasa Ibrani-nya dan sekarang kebalikannya. Saya ingin semua versi-versi yang lain dengan cara sama ketika membuka. Jadi cari tempat kosong, klik kanan, itu kan buka tutup, nah berarti tutup juga bisa kan? Tapi buka sekarang tutup dengan versi yang sama. Oke, tutup yang versi bahasa Yunani. Buka tutup ya, versi Yunani IGMT. Nah, ketika saudara kalau itu sudah terbuka, maka ketika saudara klik maka dia akan terbuka. Jadi kayak on ya. Oke, saya tutup yang bahasa Jawa. Ya, saya akan tutup yang bahasa Inggris. Sama semua. Sekarang tutup semuanya kecuali Inggris. Oke, saudara jangan. Ya, nanti di tes saudara akan diminta untuk membuka ayat, lalu akan membuka versi-versi Alkitab. Kemudian saudara juga diminta akan menutup kalau membandingkan paralel, kemudian juga menutup. Betul? Ya. Sekarang kita akan tambah satu Alkitab lagi. Gimana caranya nambah Alkitab? Nambah terjemahan versi Alkitab. Apa tadi? Pakai apa? Kanal favorit, pintar sekali. Kita buka kanal favorit yang Oke, kita buka satu lagi versi mudah dibaca. Alkitab mudah dibaca. Oke, lihat ada Alkitab Indonesia versi mudah dibaca.
Alkitab mudah dibaca. A. Terus. Ini versi mudah dibaca. B. Oke, B. Coba silakan. B. Terus udah. Ya. Muncul. Ya. Pinter. Thank you. Sekarang menampilkan kamus. Arahkan mau pada kata yang baca, maka akan menampilkan beberapa kamus yang lebih banyak gambaran mengenai kata tersebut. Atau tidak ada pada kata yang sudah pelajari untuk buka kamus dalam penjelasan. Ya, oke. Nah, gimana caranya buka kamus? Klik di katanya. Tutup dulu aja hadiah apa? Bilang. Ya. Oke. Diapakan? Klik katanya. Iya, oke. Saudara mencari kata apa? Alam. Kata alam. Ya. Bisa klik kanan atau bisa klik double cepat dua kali cepat. Ya. Ketika saudara klik dua kali cepat, maka akan muncul di jendela buku. Ya, akan oke, bisa dibesarkan. Nah, bisa dibesarkan fontnya. Ya, supaya kelihatan semua sampai belakang ya. Oke. Jadi kata Allah itu saudara tinggal klik double dua kali, maka akan muncul jendela, ya, jendela baru. Saudara akan lihat di sini bahasa Indonesia pakai apa? Kemudian kamus, ada banyak kamus, ada kamus pokok-pokok istilah kita. Ya, Allah adalah Roh, kemudian punya pribadi yang adil, yang api yang menghabiskan semua. Yang hijau-hijau ini adalah referensi silang yang saudara bisa klik, referensi ayat yang saudara bisa klik. Ini semua link, yang hijau-hijau semua itu link. Saudara bisa klik langsung melihat ayatnya apa, Google aja. Ya. Jadi kayaknya ya, akan muncul jendela ayat, ya. Jadi kalau saudara pengen tahu ini ayatnya apa, kok bunyinya sudah tinggal di situ, ya. Oke, tutup dulu, terus ke bawah sampai ke bawah. Nah ini penjelasan tentang Allah, tidak ada yang lain, tidak ada sebelumnya, tidak ada yang seperti dia, tidak ada kecualinya, memperbilang kemudian ada kamus lain, kamus Browning. Dalam Alkitab ada orang bodoh, bergagal yang tidak percaya pada Allah dan seterusnya. Allah dalam Alkitab dipanggil sebagai omnipoten dan lain-lain. Ini seluruh artikel yang ada di dalam kamus Browning itu saudara bisa dapatkan. Konsep Alkitab tentang Allah beragam. Ini ada kamus Yunani juga, dalam kamus Yunani itu nomor strongnya 2316. Disebutnya dalam bahasa Yunani adalah theos. Apa definisinya? Of uncertain affinity dan lain-lain. Kemudian ada kamus Berkeley, Allah. Kemudian sesuai dengan pendapat dan kemudian ada kamus Lopi, ada kamus leksikon Greek. Ini definisi dari leksikon Greek, tapi dalam bahasa Inggris kan ada bahasa Inggris. Terus ada kamus dari karena God juga disebutkan dalam ini. Terus dan lain-lain. Saudara masih ada lagi. Kalau saudara mau lihat di ensiklopedia atau di kamus yang lain, saudara tinggal klik nomor ini. Saudara akan mendapatkan semua penjelasan kamus. Lengkap banget. Ya, oke, kita balik lagi. Ditutup dulu. Oke. Nah, itu kalau saudara ingin tampil di jendela yang lain. Kalau saudara hanya ingin melihat sekilas saja, saudara buka saja kata ini.
Yo peraja kata ini ya. Oh, Nah, tapi ketika saudara pindah, ini akan hilang. Jadi kalau saudara ingin selalu saudara bisa lihat, ya saudara klik dua kali. Kalau saudara ingin melihat sepintas, saudara peraja sebentar, lihat, nanti akan keluar. sampai ke sana ya. Oke, sekarang saya ingin melihat ini persembahan. Ya, apa artinya persembahan? Jadi saudara mau peraja di sebuah agama ya. Ini. Dua kali deh. Ya. Bisa ya? Oke, cepatlah bisa. Ada switch audio ini kamu. Kita ya nggak bisa. Nah, itu bisa. Jadi kalau saudara ini hanya melihat sepintas, saudara bisa ngoper aja, diam sebentar, nanti akan muncul jendela pop-up, namanya jendela pop-up-nya. Tapi kalau saudara ini saudara baca sampai bawah, saudara klik dua kali supaya permanen. Soalnya kalau gini, begitu mau saudara pindah, bisa. Ya, oke. Jadi itu cara melihat kamus mudah. Nanti caranya gimana? Klik dua kali di tempat kata-kata yang saudara ingin tahu. Udah semudah itu, sangat mudah sekali. Oke, itu kamu lihat kamus. Jadi semua kata itu saudara bisa lihat kamus. Ya, oke. Nomor 7. Nomor 7. Melihat catatan atau tafsiran. Menanyakan catatan atau tafsiran. Klik ganda untuk ayat pada jendela ayat untuk menanyakan catatan atau tafsiran sesuai dengan ayat yang kita melakukan. 7 untuk melihat tafsiran. Gimana caranya? Klik di mana? Di nomor ayat. Ya, nomor ayatnya saudara klik. Ya. Nah, saudara dibesarkan, fontnya juga dibesarkan. Ya, terus. Ya. Ini ada beberapa tafsiran. Ini tafsiran Yerusalem. Apa Alkitab Yerusalem? Ada Alkitab penuntun. Terus. Ya, banyak ya. Alkitab penuntun memberikan banyak sekali penjelasan tentang persembahan yang hidup. Ya, hukummu sebagai persembahan yang hidup. Ada TSK. Itu referensi silang. Terus bawah. Terus lagi. Ya, jadi ini yang kemarin kita bicara tafsiran bisa hanya ayat saja atau range. Nah, ini range 1 sampai 8. Itu range artinya satu kelompok, bukan cuma ayat 1 ayat saja. Ya, terus selanjutnya. Oke, sudah jelas? Sudah? Oke, sekarang tadi yang sudah angkat tangan mau maju ke depan untuk yang belum pernah maju. Itu tadi namanya siapa yang mulai ya? Ya, oke, buka kamus ya. Sekarang akan buka ayat dulu. Yohanes 1 ayat 1. Oke, versi PB ya, versi PB. Oke. Sekarang cari definisi kata firman. Ya, dibesarkan, bisa dibesarkan. Ya, oke. Ini adalah referensi silang dari firman. Terus sampai ke bawah banyak sekali, perjanjian baru banyak sekali. Kemudian ini penjelasan dari kamus lambang. Firman adalah salah satu gelar Tuhan Yesus dan lain-lain. Kamus Browning ada juga, terus sampai ke bawah. Oke, kalau saya mau buka tafsirannya dari ayat itu gimana? Bisa dulu. Ya, oke. Saya ingin lihat tafsiran dari Yohanes 1 ayat 1. Ya, klik 2 kali. Ya, terus. Nah, ini ada banyak. Ada halaman-halaman. Mungkin lebih dari, karena ini firman kan terkenal sekali ya. Mungkin ada lebih dari halaman. Jadi kalau saudara mau bikin paper tentang firman itu semua yang sudah ya. Cuma firman saudara nggak bisa pakai ya. Saudara yang bisa datang mengerti.
artikel seperti itu ya. Saudara sudah punya alat bukan untuk melakukan kejahatan, bukan untuk dikopi terus langsung diklaim itu saya yang menulis, tidak boleh. Itu dibaca semuanya, lalu saudara mengerti, lalu saudara ekspresikan dengan kata-kata sendiri. Kemudian saudara kasih referensinya, saudara ambil dari mana saja. Ya, thank you banyak. Ya. Oke, sekarang nomor 8. Pencarian. Klik icon dengan gambar sensor untuk menambahkan judul pencarian. Masukkan teks dengan letter. Jika diperlukan, masukkan batasan pencarian. Lalu pilih mode di mana pencarian akan dilakukan. Klik tombol OK. Maka hasil pencarian akan muncul di jendela hasil pencarian. Ya. Nah, ini pencarian ini yang paling rumit sebenarnya. Masalahnya dalam bahasa Indonesia. Kalau saya mencari kata misalnya sakit, harus kata sakit proses yang muncul. Padahal dalam bahasa Indonesia bisa disakiti, menyakiti. Kata sakitnya udah nggak muncul, karena sudah muncul menjadi menyakiti, kan nggak ada S lagi gitu ya. Nah, itu kesulitan dalam bahasa Indonesia untuk pencarian seperti ini. Kalau saudara melakukan itu dengan situs mungkin tidak terlalu masalah, tetapi software ini karena software ini didesain untuk bahasa Inggris, maka agak kesulitan. Tapi nggak apa-apa. Caranya gimana? Klik center. Nanti lama-lama saudara akan hafal ya. Oh, gambar ini itu apa? Gambar ini apa? Kalau gambar itu membuat buku. Kalau gambar center itu artinya mencari. Ya, oke, klik center. Lalu kata apa yang saudara ingin cari? Yesus. Yesus. Ya. Oke. Nah, ada 2 bilang. Kalau saudara cuma mencari satu kata, maka saudara bisa memilih satu kata. Tapi kadang Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu kan berarti lebih dari satu kata. Kalau lebih dari satu kata, saudara harus mencari frasa. Karena tidak cuma satu kata. Apa misalnya pilih? Misalnya rumah roti. Nah, itu kan sudah satu frasa. Saudara kadang mencarinya kata-katanya kadang banyak, ya. Oke. Yesus saja berarti hanya mencari satu kata. Saudara yang mencari di seluruh Alkitab, apa hanya di buku tertentu saja atau di perjanjian baru saja, saudara bisa bikin batasan. Saudara mau cari di mana? Alkitab. Seluruh Alkitab. Nah, kalau seluruh Alkitab, saudara tidak perlu kasih batasan karena otomatis akan mencari seluruh Alkitab. Tapi kalau saudara, saya cuma mau cari di Injil saja. Nah, kalau di Injil saja, saudara harus kasih batasan. Gimana caranya? Oke, batasannya atur batasan. Lalu saudara hanya klik ya Injil saja. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Semua. Ya, jadi saudara kasih range mulai dari mana ke mana. Berarti mulai dari Matius sampai Yohanes. Matius 1 sampai Yohanes 21. Karena pasal terakhir dan ayat terakhir dari Yohanes. Gitu ya. Oke. Pastikan itu sudah di TB ya. Karena kalau saudara seluruh bahan itu berorientasi pada PB. Jadi kayak kamus, kayak tafsiran itu kebanyakan pakai referensi PB. Jadi kalau saudara mau cari kata itu dalam bahasa Jawa ya tidak ada. Ya, jadi harus di TB. Sebenarnya tidak harus di TB. Alkitab yang lain juga boleh, tapi kadang-kadang tidak terlalu tepat. Oke, PB, oke. Nah, besarkan, formnya juga dibesarkan. Nah, ada berapa kali kata Yesus muncul di dalam seluruh Alkitab? Lihatnya dari mana? Bisa dibuat di Yesus 1021 kali muncul di seluruh Alkitab. Ya, jadi saudara lihatnya di sini ya, ada statistiknya di sini. Nah, oke, bisa dilihat sebelumnya. Jadi ini seluruh
Semua kata yang saudara cari itu akan di-underline atau digarisbawahi dan warna hijau. Ya, semuanya. Oke, saya butuh satu orang volunteer. Silakan, maju depan. Ayo maju. Ayo. Iya. Ya. Saudara mencari kata apa? Ya, Pelek. aja diambil tapi itu nggak. Pelek. Iya, orang cari dia yang akan mungkin tidak ramai. Oke, kita akan mencari kata roti. Apa? Pelek itu apa? Ya. Oke, ada berapa kali muncul kata roti? 79, bagus. Sekarang kalau saya ditampilkan seluruh layar, gimana caranya? Dibesarkan seluruh layar. Oh, benar. Oke. Saya ditampilkan dari roti, gimana caranya? Tekan aja. Betul. Yang fontnya juga dibesarkan supaya gede, supaya yang di belakang harian. Oke. Sudah puas? Berapa? Thank you. Ya. Wah, ternyata kita pintar anak ini. Oke, nah sekarang sedikit bermasalah dengan pencarian yang pakai imbuhan-imbuhan. Misalnya kata kasih. Saya ingin cari kata kasih. Kalau kasih saja, saudara bisa. Tapi kalau mengasihi, gimana caranya? Saya pikir jangan cuma kasih, mengasihi, kasihan, pokoknya keluarga kata kasih. Gimana caranya munculkan? Nah, saudara harus pakai pakai pencarian boolean. Istilahnya apa? Operator. Operator, ya. Pakai operator. Nah, saudara harus mengenal operatornya itu banyak banget. Misalnya gini, saya mau mencari kasih tapi yang bukan kasihan. Misalnya, saya ingin mencari kasih tapi semua yang keluarga kasih. Nah, kita akan coba ya. Operator yang dipakai untuk mencari seluruh keluarga itu pakai bintang atau wildcard namanya, bintang kasih bintang. Jadi semua nanti yang berhubungan dengan kasih akan muncul. Semua yang ada di bintang atau akhiran akan muncul. Ya. Seluruh kita. Ya. Coba perjanjian baru saja. Mari perjanjian baru saja. Jadi dikasih batasan dari Wahyu sampai Wahyu. Ya. Ya. Oke, jadi begini. Ku kasihi, kasihilah, kasihan, semua yang dibuat. Tapi kata mengasihi kalau saudara lihat tidak, karena tidak ada kata menang. Ya. Nah, karena itu kita akan ukur ke bawah. Nah, nggak ada ya kasihilah, kasihanilah, ada, kasihi ada, kasihilah ada. Nah, kalau saudara lihat itu saudara memikir sedikit ya, karena pencarian dengan sofistika memang agak rumit sedikit. Oke, kita akan mulai lagi dengan pencarian. Nah, karena mengasihi, kalau saudara tahu kata mengasihi, kasih keluar berapa? Kenapa? Tidak ada. Jadi saudara harus ngakali apa yang bisa memunculkan mengasihi tanpa menghilangkan kasih. Asih, oh, baikkan, asih, baikkan.
Iya. Nah, sekarang tapi muncul juga yang tidak diinginkan. Semua yang ada kata asi itu muncul. Yaitu apa? Mengasihi, muncul mengasihi, kasihan, mengasihi, ya. Terus masih sudah keluar. Caranya gimana? Kalau saudara lihat seperti ini, saya mau ngitung persisnya daripada saya ngitung buka antara satu persatu juga sulit. Dan saudara akan mengukur satu persatu juga sulit. Saudara saya ingin mencari seluruh kata yang bintang, asih, bintang, tapi yang bukan asih dan bukan dinasihati. Saudara pakai operator juga, yaitu operator cacing yang paling pojok itu. Saudara di laptop saudara keyboardnya yang paling ujung, paling ini kan ada titik dari saya kalau ini punya cacing. Ya, ini ya. Jadi saya akan cari semua yang ada asih, tapi yang bukan masih. Bukan, masih. Masih. Ya, terus satu lagi yang bukan dinasehati. Apa lagi? Dinasehati itu ya. Oke, kita coba dulu. Oke. Ya, dinasehati masih pakai saksi. Jadi kira-kira akan saksi, dan lain-lain. Koma mungkin ya, coba itu dulu aja. Ya, salah. Ya, masihnya sudah hilang. Jadi kalau saudara, saya cari ini tapi yang bukan ini, saudara tidak kasih pilih dari kita ya. Tahu tapi pakai spasi. Jadi pilih dari spasi baru kata yang dijadikan. Itu, ya. Ya, pencarian ini sebenarnya sama dengan konkordansi. Jadi kalau saudara ini di Sobat Sabda ini ada konkordansi juga. Search ini adalah konkordansi. Ya, saudara bisa cari satu kata dan saudara bisa mendapatkan itu ada di ayat mana. Saudara mau memberikan saya satu ayat dan saudara mungkin lupa ayatnya ada di mana, ada caranya. Oke, siapa yang hafal satu ayat di sini atau sebagian dari ayat? Mintalah maka akan diberikan semua padamu. Mintalah maka saya ingin tahu ini ayat ada di mana ya. Saudara taruh di pencarian dan pakai cari rasa, jangan cari kata ya karena lebih dari satu kata. Kemudian seluruh kita mau dibaca saja. Oke, seluruh nggak usah diapa-apain kalau seluruh. Oke. Ya, mintalah maka akan diberikan kepadamu, mencarilah, ternyata juga hanya di Matius, ya ada di Lukas tapi mungkin beda. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kemudian Yohanes 16 sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dari dalam namaku, mintalah maka kamu akan. Jadi ini sama persis dengan fungsi konkordansi. Ya, saudara kalau ingat ayat, kamu lupa ayatnya bagaimana, saudara bisa masukkan, saudara bisa cari, bahkan saudara bisa memilih. Bahkan ternyata ada ayat-ayat yang milih, yang hampir sama, ya saudara bisa pakai. Itu ada pertanyaan untuk mencari. Jadi kalau saudara ingin mencari apapun, termasuk kalau saudara ingin mencari nomor strong. Saudara tahu apa itu nomor strong? Sistem ya ini dibuat oleh Pak Strong. Maka
nama dia diabadikan menjadi nomor ya. Jadi sistem penghubungan kata-kata Yunani atau Ibrani dalam seluruh Alkitab, gitu ya. Oke. Nah, sekarang saudara akan buka dulu, kalau sudah mau strong, buka dulu Alkitab yang ada nomor strongnya. Nah, gimana caranya? Mudah sekali, saudara di atas dulu. Nah, di sini ada huruf S, kemudian fresh. Ini untuk menampilkan strong. Tapi saudara harus buka dulu di versi yang memang ada strongnya, yaitu TB strong. Ya. TB, ya. Jadi kalau saudara klik langsung akan muncul nomor strongnya. Coba deh, coba. Kalau saudara membuka Alkitab bahasa Inggris, mungkin bisa, tapi yang King James, yang lain tidak ada. Ya, versi AV itu adalah versi King James, sama dengan King James. Ya, ya. Jadi kalau saudara membuka TB yang ada nomor strongnya, saudara bisa buka S ini, lalu akan muncul nomor strongnya. Seperti ini ya. Kata firman itu bahasa Yunani apa? Saudara bisa klik nomor strongnya. Klik 2 kali, dibesarkan, fontnya juga dibesarkan. Nah, langsung akan muncul katanya logos, pengucapannya bagaimana, asal katanya mana, sumbernya mana, kemudian jenisnya noun. Ya. Kemudian saudara akan melihat semua di TB, pemakaiannya bermacam-macam. Jadi kalau saudara logos itu harus firman, enggak, buktinya itu di tempat lain diterjemahkan macam-macam, ya. Perkataan, pemberitaan, bahasa, peristiwa, bahkan kadang diterjemahkan logos diterjemahkan itu, ya. Kemudian definisi dalam bahasa Indonesia saudara tidak bisa lihat ke bawah definisi apa. Jadi saudara bisa langsung memakai kamus leksikon untuk pencarian, ya. Oke, kalau misalnya saudara ingin cari saya tahu nomor strong 25, tapi saya lupa itu apa ya. Pokoknya itu kata penting. Gimana caranya? Saudara bisa pakai pencarian, kemudian saudara pakai nomor 25. Ya. Ya, itu dibesarkan. Ya, fontnya juga dibesarkan. Nah, ternyata kata 25 itu apa? Oh, saya kok nggak yakin ya. Coba diklik. Saudara kalau mau tahu apakah itu nomor strong tertentu, ternyata iya. Ya, saudara bisa klik di situ. Nah, 25 itu ternyata kalau diklik itu adalah agapao. Maka diterjemahkan kasih dalam bahasa bahasa Indonesia, ya. Oke, jadi kalau saudara punya nomor strong tertentu, tapi saudara ingin tahu nomor strong itu apa, saudara bisa buka Alkitab yang ada nomor strongnya, kemudian saudara taruh nomor strong itu di pencarian, maka akan muncul semua kata agapao di seluruh Alkitab yang nomor strongnya 25 atau agapao akan muncul semuanya. Betul? Oke, thank you banyak. Sekarang berikutnya, menampilkan peta. Kan pertanyaan. Ini kaitan dengan gambar global untuk menentukan gejolak kita. Masukkan nama kota yang diinginkan atau menjadi nama tempat untuk mencari kota yang diinginkan pada peta. Klik tombol OK, maka peta akan ditampilkan. Oke, sekarang peta ya. Cara mencari peta bisa dengan dua cara. Satu dengan memberikan indeks atau menyebutkan kota tertentu, atau dengan langsung membuka peta yang sudah tersedia. Oke. Peta pakai apa? Gambar global. Tuh. Oke,
Oke, kita klik gambar bubble, maka akan muncul request atau muncul permintaan saudara mau apa. Nah, kalau saudara Nah, tadi saya katakan ya, bisa dengan dua cara. Yang satu, saudara bisa pakai nama indeks. Yang kedua, sudah tersedia peta-peta yang juga saudara buka. Misalnya, saya pengen membuka apa kerajaan Babel. Saya akan klik, ya, lalu oke. Nah, ini bisa kan? Oke, kalau saudara ya, peta ini saudara ingin masukkan ke dalam paper saudara mudah sekali itu. Bisa buka Word kosong. Ya, nah saudara kalau mau peta ini saudara copy di file saudara, saudara buka Word kosong, lalu saudara tinggal copy paste. Nah, langsung sudah masuk ke Word, ya, mudah sekali. Oke, peta masih tersedia. Kita masuk ke Google. Oke, di sana ada peta dunia Bapak leluhur. Ada peta keluaran, penaklukan Kanaan dan tanah 12 suku dan lain-lain sampai perjanjian baru. Ada peta yang misalnya pada zaman Yesus, ada peta pelayanan Yesus, pelayanan pertama murid-murid Yesus, ada juga peta perjalanan Paulus dan peta kekaisaran Roma. Misalnya saya ingin buka peta pelayanan Yesus, saya tinggal klik di sini, klik. Misalnya ya kalau saudara ingin menunjukkan ke anak-anak sekolah minggu, ya kan? Gambar ini saudara tinggal klik, kemudian saudara taruh di Word, lalu saudara klik, saudara tinggal taruh ya. Oke, ya seperti ini ya. Ini berbagai lagi. Oke. Nah ini perjalanan Tuhan Yesus Kristus. Ya, terus, nah ini di sini ada tempat-tempat di mana Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Oke, misalnya menyembuhkan anak wanita Kanaan itu di Yesus. Kemudian Tuhan Yesus dipermuliakan itu di Gunung Hermon. Kemudian membuatkan kematiannya sendiri itu di mana? Khotbah bukit itu di mana? Kemudian menjadikan air menjadi anggur di kota Kana. Kemudian Tuhan Yesus berjalan di atas air di mana? Ada semuanya. Ya, saudara tinggal kasih lihat peta itu ke suami. Oke, peta mudah. Sekarang kalau saudara, saya nggak mau pakai peta ini, tapi saya mau Korintus itu ada di mana? Ya, saudara pakai nama indeks nama kota. Oke, atas. Oke, saudara bisa pakai indeks nama tempat. Jadi kalau saudara mau, saudara bisa pakai, ini khusus yang bahasa Indonesia ya. Kasih nama. Ya, taruh namanya di sini. Korintus misalnya. Oh, kalau gitu klik aja di sini. Ya, klik aja di sini. Tapi akan menjadi tempat saudara tinggal masukkan Korintus pakai kata huruf depan apa? Nah, ini bedanya ya. Kalau saudara mencari yang bahasa Inggris, saudara pakai C. Karena Korintus pakai C bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa Indonesia pakai K. Kalau Yerusalem, kalau bahasa Indonesia pakai D, bukan pakai J. Kalau bahasa Inggris saudara pakai C. Ya, ini yang bahasa Indonesia ya. Saudara klik di hijau-hijau. Ya, klik 2 kali. Saudara melihat semua dapat. Saudara tinggal cari aja Korintus ada di bawah. Tapi agak bawah.
ada Kapernaum, ada macam-macam kemudian saudara. Ya ini yang bisa otomatis saudara mencari sendiri. Oke. Nah, saudara tinggal ini ada pilihan. Ada peta Indonesia, ada peta black and white, artinya hitam putih, kemudian ada peta OLB, kemudian ada Google Map. Jadi kalau saudara terkoneksi dengan internet, saudara bisa pakai Google Map. Saudara melihat kota Korintus hari ini dilihat dari satelit peta satelit itu seperti apa. Tapi saudara harus pakai koneksi internet ya, karena kita nggak punya koneksi internet, kita nggak pakai. Oke, kita pakai peta black and white. Oke, saudara ingat ya, kalau black and white itu A2 atau C2 atau ya, oke A2. A mana ini? Oke, pasti ada ekstensi. I can be for Ya, 2 terus A. Paling bawah. Nah, ini A2 berarti sejarah sini. Ya, ini Korintus. Jadi saudara harus apa itu ya, apa koordinat dari petanya. Jadi kalau dibilang A2 berarti antara sini. A2. Ya. Oke? Ya. Kalau saudara mau pakai peta lebih, tinggal klik aja di salah satu ini. Nah, saudara bisa misalkan nanti ya, saudara bisa lihat cari Korintus. Ya, sudah cukup. Terakhir, ya, 10. Terakhir adalah mengambilkan buku atau bahan. Klik icon dengan gambar buku untuk mengambilkan pada pustaka. Silakan pilih buku yang ingin baca dengan cara klik saja pada buku tersebut. Maka buku tersebut akan dikapikan. Demikianlah tutorial fase. Ya, sekarang buku. Ini pakai gambar apa untuk mencari buku? Bukuan buku. Ya, bukuan buku ada di nomor 3. Ini ya, bukuan buku saudara klik aja di sini. Nah, ini adalah pustaka. Ya, ada banyak sekali saudara bisa lihat. Bisa di zoom. Oke, saudara bisa buka banyak buku. Misalnya, saya ingin mencari kamus. Nah, ini yang apa? Tanda gini. Itu artinya masih ada yang bisa diklik lagi. Kalau saudara klik di sini, maka akan muncul semua buku ini. Oke, saya ingin mencari salah satu ini ensiklopedia Alkitab masa kini. Nah, saya klik di situ. Ya, ini memang di tempat saudara bisa? Bisa. Tempat yang di depan ya tidak bisa. Jendela. Ya. Oke, yang penting di rumah saudara keluar ya. Ya. Jadi semua buku yang ada di sini, ini saudara bisa buka. Nah, ini kalau sudah tandanya sudah turun ke bawah, dia sudah tidak ada lagi masuk ke dalamnya. Jadi kalau saudara mau buka masuk di sini bisa buka. Oke, sekarang kita akan main game. Setiap grup akan menjadi grup untuk saudara ikut main, ya. Nanti yang menang kita akan kasih hadiahnya minggu depan. Siap?
bisa cari cepat. Ada. Ya, mulai. Oke. Berapa kali kata wanita muncul di seluruh Alkitab? Yang sudah langsung berdiri dan jawab. Ayo berdiri. Berapa? Udah loh. 16. Berapa kali? Tadi katanya 609. Ini nih pencarian ini nih ya. Ya, 610. Zoom. Masuk ke Mas. Berapa? 3. Iya, wajib. Wajib 3. Itu wajib aja. Siapa tadi yang bisa 12 pertama? Bisa dihitung juga supaya dibuat versi. Oke, sekarang berapa kata Tuhan Yesus Kristus muncul di seluruh Perjanjian Baru? Banyak. Yang sudah langsung berdiri. Berapa kak? Oke. Ada yang mau punya nomor lain? Nomor berapa? 25. Itu tanya. Ada 25. Saudara langsung nyebut angkanya ya. Siapa yang menang? Saudara berdiri dan saudara jawab saja. Ya. Ya, oke. Saya akan nyebut satu lagi. Pertanyaan yang kedua. Di mana saudara menemukan kata-kata yang akan saya ucapkan ini? Oke? Roma punya kata-kata dalam Alkitab. Kata-kata ayat dalam Alkitab. Pakai PGK. Sambil menyanyikan Mazmur. Di mana ayat itu ada? Saudara kalau udah ketemu langsung berdiri, jangan ngomong ya, jangan teriak-teriak ya. Nanti saya akan tanya. Semua berdiri. Satu. Ini dulu karena tadi itu.
Kolose 3 ayat 15. Ya, oke, satu lagi. Apa kata Yunaninya dari mahkota? Berdiri. Oke, satu. Ada yang lain yang mau coba? Untuk jaga-jaga siapa tahu dia salah. Oke, satu dulu. No, bahasa Yunani itu apa nama strongnya? Nih. Ada? Apa? Nomor strongnya? Iya, betul. Ya, Stefanos. Jangan pakai HP, pakai sumber sabda. Dia caranya pakai HP. Oke. Oke, banyak karena sudah tinggal 5 menit. Saya tinggal 7 menit. Oke. Sekalian saya ingin tutup doa dan juga untuk pengumuman. Oke, minggu depan. Minggu depan kita akan melakukan training aplikasi dengan HP. Ya, semua punya HP? Nah, untuk itu saudara harus install satu Alkitab Sabda lewat Google Play, lewat Play Store ya. Alkitab Sabda satu, kemudian Tafsiran Sabda. Saudara masukkan aja di Play Store Sabda. Tafsiran, Kamus, Alkimedia, dan Bible Map. Dan Alkitab Sabda. Jadi 5 harus sudah diinstal di HP saudara. Saudara nanti. Oke. Ya. Sehari sebelumnya kami akan mengirimkan nanti kalian akan mengirimkan saudara link dari saudara download Play Store. Kemudian nanti sehari sebelum training saudara akan diberikan link untuk tutorialnya. Saudara lihat. Oke. Nah, kasih ada pertanyaan untuk hari ini. Nah, saya ingin tanya di antara saudara, bagaimana dengan saudara yang tidak punya laptop? Gimana nanti saudara cara latihannya untuk tes? Oke, satu-satunya yang saya bisa adalah nanti saudara Haji dan Aldo akan pergi perpustakaan dan komputer yang ada di perpustakaan di sana akan menginstalkan software Alkitab sehingga saudara bisa latihan di sana. Ya, saudara yang belum mudah yang tadi tidak bisa ngikutin, saudara harus latihan dulu. Nanti tesnya akan individu 1 per 1. Saudara akan ditanya, ya. Oke, terima kasih. Ada teman lain? Absen, jangan lupa. Ya, terus kemudian minggu depan saudara benar-benar mau komitmen datang jam 10.15 untuk mulai sehingga 5 menit sebelum jam 12 akan selesai. Apa akan tetap seperti sekarang? Jam 12 tepat selesai. Asal mulainya tepat. Oke, ya, oke. Jadi sama seperti hari ini ya. Oke, kita akan tutup dalam doa kecuali ada teman lain. Ya, saya ingin volunteer nanti habis ini 1 orang untuk memberikan testimoni akan direkam dan akan ditaruh di situs Sabda atau di Instagram Sabda. Jadi gimana pengalaman saudara berkesan, apa yang saudara pelajari dan apa yang saudara inginkan dari training hari ini dan juga kesan-kesan yang saudara dapat. Silakan nanti akan ada Devi ya. Oh, 2 orang kalau ada. Ya, kalau boleh 2 orang jadi habis ini. Oke, thank you banyak. Saya akan minta saudara Ray untuk tutup, Pak.
Kayak Oke.